وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini insyaallah kita akan mengkaji satu kitab saja, kitab Umdatul Ahkam. Adapun kitab akidah yang sudah kita selesaikan, alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat, kitab Lum'atul I'tiqad yang diberi komentar singkat oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Itu nanti akan kita ganti kitab yang baru, insyaallah bisa jadi mungkin nanti kita akan mengkaji kitab Aqidah Al-Wasithiyah yang juga disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, atau kita akan mengkaji kitab Aqidah, kitab Tauhid. Bisa jadi nanti mungkin kita akan kaji kitab Aqidatut Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Atau bisa jadi pilihan kitab akidah nanti kita akan kaji kitab matan Aqidah Tadmuriyah yang diberi komentar singkat oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kitab Aqidah Tadmuriyah ini karya Syekhul Islam yang diberi komentar singkat oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bercerita tentang, membahas tentang masalah asma wa sifat. Ya. Jadi nanti saya ingin kajian berikut kita berusaha untuk membaca kitab-kitab itu yang ada syarahnya. Jadi supaya kita terbiasa mendengarkan penjelasan-penjelasan para ulama. Yang kedua, supaya kita nanti terbiasa dengan menelaah, yakni lafaz per lafaz, kata per kata dari kitab yang berbahasa Arab, yang itu membiasakan kita walaupun kita tidak mondok di pondok pesantren, tapi insya Allah minimal kita belajar secara perlahan-perlahan, ya. Adapun ilmu bahasa Arabnya ya antum belajar dari masing-masing. Di sini tidak diajarkan bahasa Arab langsung, tapi kita langsung membaca kitab para ulama yang dia berbahasa Arab. Dan alhamdulillah kalau orang sudah biasa membaca Al-Quran, dia akan tidak terlalu kesulitan, gitu ya, ketika mengikuti pembacaan kitab-kitab para ulama ini. Kalau kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah itu 2 jilid, ya, dan lumayan panjang penjelasan Syekh di situ. Kitab Aqidah Wasithiyah sendiri sebenarnya hanya beberapa lembar saja, ya, kitab yang tipis saja. Tapi ketika dijelaskan secara panjang lebar oleh Syekh Al-Utsaimin secara detail dan mendalam, terlebih dalam pembahasan asma wa sifat atau sifat-sifat Allah di awal kitab. Karena kitab Aqidah Wasithiyah itu sepertiga kitabnya itu membahas tentang sifat-sifat Allah di awal kitab. Baru kemudian tentang prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang lain. Ya. Nah, kemungkinan bisa kita akan baca kitab itu nanti sebagai pengganti kitab Lum'atul I'tiqad. Ya. Taib. Adapun kitab Umdatul Ahkam ini ya masih panjang, kita masih jauh, kita masih di pembahasan tentang salat. Sekarang masuk ke pembahasan apa? Tentang tuma'ninah. Bab wujub at-tuma'ninati fi ruku'i was sujud. Bab wajibnya tuma'ninah di dalam ruku' dan sujud. Tuma'ninah itu ya di semua tempat, ya. Namun di ruku dan sujud ini fokus intinya tumaninah dalam sholat. Karena banyak orang yang tidak tumaninah ketika ruku dan sujud. Ini cepat sekali ruku dan sujudnya itu, tidak tumaninah. Baik. Jamnya mana ini? Normal ini? Enggak. Hah? Terus anak tahu selesainya, tahu kapan? Gimana? Ini. Oh, ada di sini. 9:20. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala babu wujubit tuma'ninati fi ruku'i was sujud. Bab wajibnya tuma'ninah di dalam ruku' dan sujud.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhalal masjid, masuk masjid. Masjid di sini maksudnya Masjid Nabawi, dan al di sini lil ahd, untuk menunjukkan sesuatu yang sudah dikenal. Fa dakhala rajulun, lalu seseorang masuk juga. Jadi masuk masjid juga, ya. Nah, rajul di sini mubham, enggak disebutkan namanya, enggak jelas. Namun para ulama mengatakan dalam syarah, ketika mensyarahkan hadis ini, ar-rajul al-muradu bihi huwa Khalad bin Rafi'. Rajul yang dimaksud di sini adalah nama sahabat, yaitu Khalad bin Rafi'. Ya. Khalad bin Rafi'. Fasalla, lalu sahabat ini salat. Ya. Salat apa yang dimaksud? Dia salat sunnah. Nah, bisa tahiyatul masjid, bisa salat yang lain. Intinya dia bukan salat wajib. Dia salat sunnah. Summa jaa, lalu dia datang yakni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa sallama 'ala nabi, lalu dia mengucap salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dohirnya yang mengucap assalamu alayka ya Rasulullah. Itu ucapan salam. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tentu Nabi bersabda ini setelah menjawab salam, tidak mungkin Nabi enggak menjawab salam. Faqala irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kata Nabi, irji, kembalilah engkau, fasalli, ulangi salat, lalu salatlah, karena sesungguhnya engkau lam tusalli, tidak salat. Nah, ini menunjukkan tidak salat itu tidak sah. Karena kalau sah ngapain diulang? Betul tidak? Tidak sah berarti jemaah. Nah, ini menunjukkan tumakninah dalam salat itu rukun. Orang yang salatnya tidak tumakninah berarti tidak sah, karena dia rukun. Nah, faraja'a, lalu orang itu kembali, fasalla, lalu salat. Ini kembali mengulangi salat, kama shalla, sebagaimana salat yang sebelumnya. Ini salatnya tetap dia salah, jadi orang ini salah salatnya. Maka hadis ini dinamakan oleh para ulama, hadis ini ya dinamakan oleh ulama hadisul musii fi salatih. Hadisul musii, hadisu al-musii fi salatih. Hadis orang yang buruk salatnya. Ini jadi nama hadis. Ini hadis cukup disebutkan nama hadis ini sudah kenal, berarti ini hadis Abu Hurairah itu. Yang orang masuk masjid enggak lalu salatnya enggak benar. Apa nama hadis ini? Hadisu al-musii fi salatih. Nah, hadis orang yang jelek salatnya. Subhanallah ya. Ini sahabatnya Khalad bin Rafi' ini, masya Allah, akan terus dikenang sampai hari kiamat jemaah. Dari sebab kesalahan beliau yang sudah diluruskan oleh Rasulullah. Nah, ini kesalahan yang diabadikan namun senang. Ya, diabadikan. Disitulah indahnya para sahabat. Termasuk indahnya para ulama ahli hadis. Mesti disebut rawahul Bukhari wa Muslim, Bukhari, Muslim, Bukhari, Muslim. Disebut-sebut namanya. Dan disebutkan namanya di mana? Di tempat yang mulia, di majelis-majelis ilmu, di masjid-masjidnya Allah, di tanah-tanah suci, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Nama Bukhari terus disanjung, disebut, didoakan yang mendengarnya, rahimahullah, rahimahullah, rahimahullah. Indah para jemaah, mereka para ulama ahli hadis. Baik, mana tadi? Baik, summa jaa fasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia kembali, dia datang lagi kepada Rasul setelah salat, datang. Dan lihat sahabat ini tidak membangkangnya, enggak. Kata Nabi, irji fasali fa innaka lam tusalli, kembali ulangi salatmu karena kamu tidak salat. Loh, apa ya Rasul? Kalau kita mungkin, loh apa ya Rasul? Enggak ono apa-apa, pokoknya salat aja. Sami'na wa ata'na. Itu para sahabat.
Ya. Lalu mana tadi? Kata Nabi, faqala irji fasholli fa innaka lam tusolli. Yang kedua kalinya nih, kata Nabi, kembali lagi salat kamu karena sungguhnya kamu tidak salat. Sampai berapa jemaah? Salasan. Sampai akhirnya diulang oleh Nabi itu 3 kali kejadian, pulang pergi 3 kali. Nah, di kali yang ketiga barulah sahabat ini berkata kepada Nabi, faqala, dia berkata, walladzi ba'atsaka bil haqq. Perhatikan sumpahnya sahabat. Jadi sahabat itu walaupun jahil ya, tapi sikap-sikap mereka itu sangat cerdas. Lihat di sini. Sahabat ini kan tadi jahil, sholatnya kan salah, keliru, bodoh ya. Tapi lihat ketika dia bersumpah waladzi ba'atsaka bil haqq, demi Allah yang telah mengutusmu hai Rasul dengan kebenaran. Jadi sahabat ini tidak mengatakan wallahi, ya kan? Tidak mengatakan wallahi, tapi waladzi ba'atsaka bil haqq, wallahi alladzi ba'atsaka bil haqq, demi Allah yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran. Ini cerdasnya sahabat. Gitu. Lalu kata dia, la uhsinu ghairahu. Saya tidak bisa salat yang baik selain yaitu salat saya. La uhsinu, saya tidak bisa salat yang baik ya, ghairahu, selain itu. Selain itulah salat saya. Fa'alimni, maka ajarkan aku wahai Rasulullah. Lalu kata Nabi, perhatikan di sini, ini kaidah ini. Faqala, lalu beliau bersabda, kata Nabi, idza qumta ila shalah, apabila kamu, qumta ini sebenarnya fi'il madhi jemaah ya. Sebenarnya ini fi'il madhi. Qumta itu fi'il madhi, yakni yang menunjukkan kata kerja yang telah lampau. Jadi qumta itu artinya telah salat, telah mendirikan salat. Tapi kata para ulama, kalau ada masuk idza kepada fi'il madhi, idza qara'tal Qur'an, idza qumta ila shalah, idza dakhala al-khala. Ya, dakhala fi'il madhi tapi pakai idza, maka itu menjadi maknanya fi'il mudhari. Jadi terjemahnya akan. Idza dakhala al-khala, apabila akan masuk khala, masuk WC. Idza qumtum ila shalah, maknanya apabila akan mendirikan salat. Idza qara'tal Qur'ana, apabila akan membaca Al-Qur'an. Nah, ini maknanya idza qumta ila shalah, apabila kamu mau mendirikan salat, fakabbir, maka takbirlah. Summa qra', lalu bacalah ma tayassara minal Qur'an, apa yang mudah dari Al-Qur'an. Summa rka' hatta tatma'in, lalu ruku'lah sehingga engkau tumakninah di dalam ruku'. Ya. Ini lafadznya yang ini sama nggak ada yang punya antum? Karena ada beberapa lafadz yang beda. Sama sampai situ? Baik. Ada perbedaan. Idza qumta ila shalah fakabbir. Ya. Idza qumta ila shalah fakabbir. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, lalu bacalah apa yang bersamamu dari Al-Qur'an. Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an, lalu ruku'lah sehingga engkau benar-benar tumaninah dalam ruku'. Tsumma rfa', lalu angkatlah kepalamu hatta ta'tadila qa'iman, sehingga engkau ta'tadila qa'iman, benar-benar tegak berdiri, lurus ya. Jadi tidak bengkok, tidak membungkuk, tapi tegak berdiri. Sumasjud, lalu sujudlah hatta tatma'inna sajidan, sehingga tumakninah di dalam sujud. Sumarfa', lalu angkatlah kepalamu ay minas sujud, angkat kepalamu dari sujud. Hatta tatma'inna jalisan, sehingga engkau tumakninah saat duduk. Lalu kata Nabi, perhatikan di akhir, waf'al dzalika fi shalatika kulliha, lakukan hal itu di semua salatmu, di salatmu semuanya, di salatmu seluruhnya. Nah, lihat di sini, Nabi hanya memerintahkan berapa? Idza qumta ila shalah fakabbir, summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, summa rka' hatta tatma'inna raki'an, summa rfa' hatta ta'tadila qa'iman, summa isjud hatta tatma'inna sajidan, summa rfa' hatta tatma'inna jalisan. Ini fokus inti pembahasannya adalah
yaitu takbir, baca Quran, lalu ruku dan sujud tumakninah. Ya kan? Cuman itu kan ini. Takbir, takbiratul ihram, membaca Al-Quran dalam lafaz yang lain, Al-Fatihah yang dimaksud. Cukup Fatihah itu sudah sah. Al-Fatihah, lalu ruku dan sujud serta i'tidal tumakninah. Ya. Maka hadis ini disebutkan tadi oleh mu'allif bab wujubit tumakninah, bab wajibnya tumakninah di mana? Ruku' dan sujud. Ya, tentu pada semuanya para jamaah. Namun di situ fokus atau inti pentingnya dalam salat, dan itu rukun, ruku' dan sujud itu rukun di dalam salat, sehingga tumakninah masuk kepada rukun juga. Taib. Kita ambil beberapa faedah hukum yang berkaitan dalam hadis yang mulia ini. Taib. Maudhu'ul hadis, apa tema hadis ini? Wajibnya tumakninah di dalam salat. Ini secara umum ya. Kalau mau spesifik ya wajibnya tumakninah di dalam ruku' dan sujud. Namun secara umum cukup hadis ini kita beri judul wujubut tumakninah fis shalah. Wajibnya tumakninah di dalam salat. Nah, di dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika dalam hadis tadi disebutkan datang orang ini mengucap salam kepada Rasulullah, ya kan? Nah, dalam hadis riwayat Muslim itu ada tambahan faradda alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab salamnya. Nah, jadi ada riwayat di dalam Muslim tambahan ini. Itu untuk menyempurnakan. Dalam hadis tadi kan tidak disebutkan Nabi tidak menjawab salam kan ya. Maka kita katakan Nabi menjawab salam itu dipastikan. Namun ada dalil penguatnya di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Faradda alaihi Nabi. Ya. Taib. Lalu dalam riwayat Imam Nasa'i, ini ada beberapa riwayat yang tambahan-tambahannya ya. Dalam riwayat Imam Nasa'i, orang ini kan sholat, betul tidak? Disebutkan nggak sholatnya berapa rakaat? Tidak. Di dalam riwayat Nasa'i disebutkan rakaataini. Orang ini sholat berapa rakaat? 2 rakaat. Ini sebagai isyarat kepada apa ya kawan? Ini isyarat bahwa sholat ini dia sholat apa? Jangan tahiyatul masjid dulu. Sholat apa? Sholat sunnah, sholat nafilah. Wal aqrab, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wal aqrab annaha tahiyatul masjid. Dan yang lebih mendekati kebenaran, orang ini sholat, yang dimaksud sholat sunnah itu sholat apa? Tahiyatul masjid, karena dia masuk masjid langsung sholat. Sholat apa kalau bukan tahiyatul masjid? Nah kita ambil faedah ikhwan. Yang pertama, hadis ini para ulama memberi nama hadisul musi. Hadisul musi. Hadis yang buruk fi sholatihi, seseorang di dalam sholatnya. Hadis yang buruk seseorang di dalam sholatnya. Nah, dan para ulama menjadikan hadis ini sebagai patokan. Hadis ini, hadis orang yang buruk sholatnya ini sebagai patokan, sebagai umdah, sebagai patokan dalam penetapan mana yang wajib, mana yang tidak wajib dalam sholat, mana yang rukun, mana yang bukan rukun dalam sholat. Jadi para ulama memberi patokan dalam hadis ini, apa yang disebut oleh Nabi dalam hadis ini maka itu rukun, yang tidak disebut berarti bukan rukun. Itu maksudnya. Karena di sini konteksnya konteks ta'lim. Konteksnya konteks ta'lim, pembelajaran di sini. Maka tidak mungkin Nabi melewatkan apa yang seharusnya. Karena ini konteks ta'lim, mengajarkan buat tabyin. Tabyin, Nabi menjelaskan li amali salat, tentang amalan-amalan salat yang wajib. Maka di sini kata para ulama berarti yang disebutkan oleh Nabi adalah dia rukun salat, inti salat. Apa tadi disebutnya jemaah? Takbiratul ihram. Maka dia rukun salat. Lalu membaca, dalam riwayat yang lain disebutkan yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah. Lalu ruku, lalu sujud, lalu duduk, lalu i'tidal, lalu ruku, i'tidal, ini semuanya adalah rukun-rukun salat. Maka selain yang disebutkan di sini berarti bukan rukun. Seperti tahiyat awal ya.
Nanti akan kita sebutkan insyaallah beberapa rukun salat yang wajib kita ketahui. Baik. Jadi dalam riwayat Abu Dawud, Nabi mengatakan kepada orang ini, bacaan Al-Quran yang dimaksud apa? Surah Al-Fatihah. Itu dalam riwayat Abu Dawud adanya. Kalau di sini kan nggak disebutkan dalam hadis Bukhari di sini. Dalam kitab Umdatul Ahkam ini nggak disebutkan. Nabi yang mengatakan faqra ma tayassara ma'aka minal Quran. Bacalah olehmu apa yang mudah dari Al-Quran. Dalam riwayat Abu Dawud, ya, faqra bi ummil Quran wa bima sya'allah. Bacalah ya ummul Quran dan apa yang Allah mudahkan. Taib, hadis ini faedah berikutnya yadullu au dalilun ala wujubi tuma'ninah wa innaha ruknun min arkanis shalah. Hadis ini menunjukkan wajibnya tuma'ninah dalam salat dan dia adalah rukun atau salah satu rukun di antara rukun salat, dan ini madhab jumhur ini. Madhab jumhur. Jadi artinya tidak sepakat ulama semuanya kalau tuma'ninah itu rukun. Tidak sepakat. Masih ada khilaf. Maka disebutkan ini madhab atau pendapat jumhur. Kalau para ulama mengatakan ini pendapat mayoritas atau ini madhab jumhur, maknanya masalah ini sepakat tidak ulama? Ini adalah madhab jumhur, pendapat jumhur. Berarti perkara ini ulama sepakat atau tidak? Tidak, berarti ada khilaf. Buktinya ada pendapat jumhur. Maknanya berarti lawannya berarti ada pendapat. Apa lawan dari jumhur? Ya wis bahasa antum. Jumhur itu apa? Mayoritas. Berarti ada pendapat ulama yang minoritas. Jelas ya? Nah, tuma'ninah rukun salat. Ini sepakat atau tidak ulama? Saya ulangi. Tuma'ninah dalam salat adalah rukun salat. Sepakat tidak ulama? Tidak. Karena ada yang berpendapat dia bukan rukun, yaitu pendapat yang minoritas. Adapun mayoritas apa pendapatnya? Termasuk rukun. Dalilnya apa? Hadis ini. Ya, hadis ini. Bahwasanya Nabi suruh ngulang salat berarti tidak sah. Dan kesalahan orang ini adalah tidak tuma'ninahnya. Kan kata Nabi, "Sumarka hatta tatma'inna raqi'an." Lalu rukulah kamu sehingga kamu tuma'ninah dalam ruku. Jadi orang ini kesalahannya tidak tuma'ninah dalam ruku, tidak tuma'ninah dalam sujud. Sampai-sampai kata Nabi, ya. Jadi orang ini Nabi mengingkari apa dari orang ini? Ya. Nabi ingkari sur'atahu fi salatihi. Nabi ingkari karena cepatnya dia dalam salat sehingga tidak tuma'ninah. Cepat kalau tuma'ninah boleh. Artinya meringkas, mempercepat, mempersingkat selama tuma'ninah boleh. Tapi cepatnya orang ini tidak tuma'ninahnya. Dan Nabi tidak menganggap dia salat. Tapi Nabi mengatakan irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Baik. Juga dalam hadis yang lain kata Nabi, inna aswa'an nasi sariqatan alladhi yasriku salatah. Seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri di dalam salatnya. Loh kok ono ya Rasulullah? Sing mencuri dalam salat itu gimana kata para sahabat? Kata Nabi la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Tidak sempurna dia ruku'nya, tidak sempurna dia dalam sujudnya. Bahkan ada orang yang 60 tahun salat enggak diterima satupun salat, sebabnya apa? Ruku'nya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Sujudnya sempurna, rukuknya gak sempurna. Maka jemaah sekalian, mari ya kita perbaikilah salat kita. Takutlah kepada Allah, khususnya hadis al-musi, ya, hadis tentang buruknya orang yang salat di sini dalam hadis Abu Hurairah ini. Ya. Taib. Lalu siapa madhab yang mengatakan tuma'ninah bukan rukun? Siapa jemaah? Madhab Abu Hanifah. Madhab Abu Hanifah.
yang berpendapat bahwasanya tumaknina bukan rukun salat, yakni salat tidak harus tumaknina. Orang yang salatnya tidak tumaknina, salatnya sah menurut madhab Hanafi. Mana dalilnya, ikhwan? Taib. Dalilnya madhab Hanafi bahwa tumaknina bukan rukun, yakni sah-sah saja orang salat walaupun tidak tumaknina, adalah surah Al-Hajj ayat 77 dalilnya yang pertama. Surat Al-Hajj ayat 77. Di situ Allah memerintahkan untuk ruku', untuk sujud. Ya ayyuhalladzina amanur ka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Perhatikan segi pendalilannya. Jadi kita itu jangan hanya tahu ini dalil yang dijadikan dalil oleh ulama, tapi juga segi pendalilan itu penting. Wajhud dilalah itu penting. Dalilnya kita tahu Al-Hajj 77. Namun bagaimana segi pendalilannya? Lihat di sini. Wahai orang-orang yang beriman, irka'u wasjudu. Apa perintah di sini? Rukuklah, sujudlah. Jelas? Segi pendalilannya di sini Allah hanya merintahkan ruku dan sujud, enggak ada, enggak ada ikatan harus tumaknina. Jelas? Ruku sujud toh. Fa amrun bi mutlaqi ruku wa mutlaqi sujud. Sementara perintah di sini hanya sekedar perintah ruku dan sujud saja. Ya, semata-mata ruku dan sujud saja. Ya. Adapun menurut madhab jumhur, bukan mutlaqur ruku' wa mutlaqus sujud, bukan semata-mata ruku dan sujud, tapi ar-ruku' al-mutlaq wa as-sujudul mutlaq. Nah, di situ bedanya, ikhwan. Antara mutlaqur ruku' dengan ar-ruku' al-mutlaq. Kalau mutlaqur ruku' semata-mata ruku'. Kalau ar-ruku'ul mutlaq, ruku' yang mutlak, yakni ar-ruku'ut tam, ruku' yang sempurna, ruku' yang tumakninah. Di situ bedanya. Mutlaqur ruku' wa ruku'ul mutlaq. Dan pendapat yang rajih adalah madhab al-jumhur. Di sini ayat memang perintah ruku' sujud, ya, sebagai jawaban kepada madhab Hanafi. Iya, ayat memang perintah ruku' sujud, tapi kan dikhususkan, dibatasi oleh hadis di mana kata Nabi kepada orang yang buruk salatnya ini, sumarka hatta tatma'inna raqian, sumasjud hatta tatma'inna sajidan, ya, sumarfa hatta ta'tadila qa'iman, sumarfa hatta ta'tadila jalisan. Ya. Baik. Lalu apa yang dimaksud tumaknina? Ini yang penting, jemaah. Tumaknina. Ya. Taib. Tumaknina, at-tumaknina artinya as-sukun. Tumaknina itu artinya as-sukun, diam, tenang. Namun yang dimaksud tumaknina pada pembahasan kita ini as-sukunu biqadri dzikril wajib. Nah, itu dia. Apa itu tumanina? Secara bahasa artinya as-sukun, artinya tenang, diam. Tapi yang dimaksud dalam pembahasan kita, apa itu tumanina secara istilah? As-sukunu, diam, tenang, biqadri, seukuran dzikril wajib, zikir yang wajib. Ya. Zikir yang wajib. Artinya seseorang itu dianggap tumaninah dalam ruku selama bacaan ruku yang wajib. Sementara bacaan ruku wajib itu sebenarnya sekali saja. Jadi dia membaca subhana rabbiyal azim sekali saja, itu sudah tumaninah. Apalagi 3 ya, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ya.
Kalau ada orang masih belum selesai bacaan sudah mengangkat kepala dari ruku, maka ini tidak tumakninah. Demikian pula i'tidal. Tumakninah i'tidal apa? Berdiam tenang selama zikir yang wajib. Apa zikir wajibnya di situ? Membaca Rabbana walakal hamdu bagi makmum. Boleh ditambah Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu. Apa kok ke situ ya? Subhana Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Apa terusannya? Tayyib. Nah, itu tumakninah ketika i'tidal. Demikian pula sujud. Demikian pula tumakninah ketika duduk antara dua sujud. Nah, jadi kita tidak boleh baca zikir yang wajib sambil gerak-gerak gitu, tapi tenang. Tenang selama zikir yang wajib. Ruku, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Tenang. Lalu sami Allah liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Tenang. Demikian. Jangan subhanallah jadi kayak ngeper gitu jemaah. Kayak ada pernya, itu yang tidak tumakninah. Taib. Hadis ini mencakup faedah berikut. Istimalu hadal hadis ala arkanis shalah. Nah, hadis ini pembahasan mencakup tentang rukun-rukun salat berjamaah. Nah, apa itu rukun-rukun? Itu adalah janibu syai'al aqwa. Pojoknya sesuatu yang paling kuatnya itu rukun. Ya, rukun itu pojoknya sesuatu yang dia kuat. Mesti kan namanya pojokan bangunan, kalau pojoknya kuat tidak? Kuat dia. Itu rukun namanya. Namun secara istilah rukun itu adalah susunan ibadah yang tidak sah tanpanya. Gampangnya gitu. Susunan ibadah yang tidak sah tanpanya. Tanpa rukun itu. Nah, bedanya dengan syarat adalah apa? Kalau syarat di luar ibadah, kalau rukun di dalam ibadah. Kalau syarat di luar, namun sama syarat itu. Syarat itu adalah sesuatu yang tidak sah apabila sesuatu itu tidak ada. Itu syarat. Sesuatu yang tidak sah, sesuatu apabila sesuatu tidak ada. Salat tidak sah tanpa wudu. Berarti wudu apanya salat? Syarat. Jadi sesuatu yang jika tidak ada pada sesuatu menjadi tidak sah. Itu di luar ibadah, syarat. Kalau rukun di dalam ibadah. Taib. Apa saja rukun-rukun salat jemaah selain yang disebutkan? Para ulama mengatakan yang pertama al-qiyam. Rukun salat yang pertama al-qiyam, dan ini ijma para ulama. Enggak ada khilaf gitu loh. Kalau tumaninah tadi ada khilaf tidak? Ada khilaf. Tapi al-qiyam ini ijma ulama, tidak ada khilaf bahwa al-qiyam yang berdiri qiyam itu adalah rukun salat. Dan itu dalilnya berdasarkan firman Allah, wa qumu lillahi qanitin di surah Al-Baqarah ayat 238. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian dalam salat, yakni kepada Allah dalam keadaan qanitin. Qanit itu namanya tenang, khusyuk. Nah, ayat ini turun Al-Baqarah 238 ini, perintah Allah kepada para sahabat saat itu untuk berdiri itu dalam salat tenang, khusyuk. Ini karena dulu para sahabat itu salat masih boleh ngobrol. Kata Zaid bin Arqam, kana yukallimu ar-rajul ila janbihi fi shalah. Kata Zaid bin Arqam, dulu kami para sahabat itu kalau sedang salat ngobrol sama teman sebelahnya. Sedang salat itu, kowe kok nang ndi yo sok gampang sok yang kan ono yo dolan ya misalnya. Nanti kita pergi ke sini ke situ, ngobrol. Akhirnya Allah menurunkan firman-Nya, wa qumu lillahi qanitin. Ya. Maka siapa tuh sahabat yang menampar budak perempuannya? Siapa namanya? Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Ya. Itu ketika dia itu pernah, ya, ada orang bersin, dia jawab, ya rahimakallah. Sahabat yang lain seolah-olah
memberi isyarat gitu dengan menepuk-nepukkan agar diam gitu. Diam gitu. Dianya malah ngomong, "Apa kok kayak nepuk-nepuk ngono?" Lu malah ngomong. Nah, ini ketika itu salat memang masih atau disangkanya masih boleh ngomong. Itu Muawiyah bin Hakam Al-Sulami. Akhirnya ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat, dilaporkan oleh para sahabat. Ayah Nabi menjelaskan, "Inna hadhihi shalah la yasluhu fi min kalamin nas wa inna ma hiya at-tasbih wa takbir wa qiraatil Qur'an." Kata Nabi, salat itu tidak layak ada perkataan manusia, namun salat hanyalah apa? Salat hanyalah tasbih, takbir dan bacaan Al-Qur'an. Maka lebih selamat para jemaah dalam salat jangan doa dengan bahasa Indonesia. Kalau antum mau salat doa bahasa Indonesia, ya sudah, nanti di luar salat lah. Kalau dalam salat berusahalah hafalkan doa-doa Nabi. Hafalkan, masa 3-4 doa antum dah hafal. Hafalkan doa-doa Nabi yang paling antum anggap mantap untuk dibaca dalam salat. Ya syukur-syukur tambah gitu sampai 10 doa dari Nabi hafal. Tentang hidayah, tentang petunjuk ya, tentang ampunan, tentang surga, tentang bayar utang barangkali sing. Nah, kalau antum lagi banyak problema, banyak utang, ya hafalkan doa-doa itu. Nanti baca di dalam salat. Ya. Kalau mau bahasa Indonesia jangan, walaupun ada ulama yang membolehkan ya, tapi yang lebih afdal, lebih selamat tidak. Itu dari Nabi. Wong yarhamukallah saja ditegur oleh Nabi, tidak boleh. Yarhamukallah itu menjawab bersin, dianggap itu bukan dari perbuatan salat atau amalan salat, atau tidak pantas dibaca dalam salat. Bagaimana dengan bahasa Indonesia? Atau apalagi bahasa yang lain? Ya. Taib. Juga Nabi perintahkan dalam hadis Imran bin Husain, "Shalli qa'iman", salat dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati' fa qa'idan. Kalau tidak sanggup berdiri maka salat sambil duduk. Fa ilam tastati' fa 'ala janbin. Kalau tidak sanggup pula maka salat sambil berbaring. Hadis Bukhari, hadis sahih. Jadi berdiri dalam salat apa hukumnya? Rukun, bukan wajib lagi, rukun. Nah, dan juga berdasarkan hadis ini kan, berdasarkan hadis kita ini, kata Nabi, "Idza qumta", ini kan isyarat berita bila kamu berdiri. Nah, namun tolong kasih catatan besar-besar ikhwan. Berdiri rukun salat ini adalah hanya salat wajib. Antum bercatatan itu. Wal qiyamu ruknun fil fardhati faqat. Jadi berdiri dia rukun salat itu hanya salat wajib saja. Amma fin nafilati, adapun pada salat-salat yang nafilah, salat-salat tambahan, sunnatun, hukumnya sunnah, laisa biruknin, bukan rukun. Masya Allah ikhwan. Antum mau tahajud malas, ya sudahlah, salat sambil duduk. Ya, boleh enggak tanpa uzur? Ya boleh. Boleh, ada sunnah. Namun antum kehilangan pahala. Bahkan separuh antum hilang pahala. Tapi kan lumayan loh, timbang yang ngadeg nih berat. Ini memang kuat ya berdiri. Tapi barangkali ada orang sholat sampai malas, sebenarnya sholat sambil duduk. Ya. Cuman apa enggak malu antum, kakek kita yang 70 tahun masih berdiri, sementara antum masih sholat sambil duduk. Bolehnya boleh, namun pahalanya berapa? Separuh dari orang yang sholatnya berdiri. Tapi kalau ada udzur tetap sempurna ikhwan. Kalau ada udzur, sakit misalnya, sholat sambil duduk, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, maka pahalanya sempurna. Kenapa? Kata Nabi, "Idza maridul abdu aw safara kutiba makana ya'malu muqiman sahihan." Hamba jika sakit atau safar dicatat pahala sempurna seperti ketika sedang sehat. Jadi karena ketika sedang sehat dia sholatnya berdiri, lalu ketika sakit sholatnya sambil duduk, tetap pahalanya sempurna. Adapun sholat sambil duduk yang mampu dia berdiri dalam sholat sunnah, itu kata Nabi SAW dalam hadis Imran bin Husain, "Man sholat qa'iman fahuwa afdal." Siapa yang sholat berdiri dia afdal. Wa man sholaha qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Siapa yang sholatnya sambil duduk,
padahal mampu dalam sholat sunnah maksudnya, maka dia separuh pahala orang yang sambil apa? Berdiri. Lalu waman sholaha naiman, siapa yang sholatnya sambil tidur, falahu nisfu ajril qa'id, maka dia separuh dari sholatnya orang yang duduk. Baik. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat apa? Sholat sunnah duduk di atas apa? Duduk di atas ontanya jemaah. Berarti menunjukkan kalau sholat sunnah boleh sholat duduk di atas kendaraan. Berarti boleh sholat sambil duduk. Ini sholat sunnah karena Nabi tidak pernah sholat sunnah di atas kendaraan. Sholat apa? Wajib. Tidak pernah. Nabi turun mesti. Kita pun demikian. Hukum asalnya seorang muslim tidak boleh sholat di atas bis, di atas kendaraan, di atas pesawat, di atas kereta api. Nggak boleh, hukum asalnya harus turun. Jadi jangan sholat di atas pesawat, turun nanti di bandara baru sholat. Jangan sholat di atas bis, turun nanti di terminal. Kalau mampu. Kalau tidak mampu, kalau menunggu turun nanti akan habis waktu sholat, dan kalau turun nanti akan ketinggalan kereta, ketinggalan bis misalnya, maka bolehnya di situ karena darurat. Kalau nggak darurat nggak boleh. Berarti kalau mobil pribadi boleh tidak? Tidak boleh, wajib turun. Tapi mobil pribadi, kendaraan pribadi boleh tidak sholat malam? Duduk, nggak turun? Nabi melakukan. Namun sekarang ada kasus, kawan, kalau di Jakarta ini katanya saking macetnya Jakarta, sulit juga turun, kadang di tol susah, keadaan macet waktu sholat mau habis, gimana itu katanya? Ya, wallahu alam, kalau memang demikian ya berarti mungkin sholat di mobil itu juga dalam keadaan sholat dianggap darurat ya. Ya, tapi seorang muslim hendaklah kita bisa memprediksi deh, kawan, Jakarta ini jam berapa macet, kemudian kita berangkat dari tempat kerja sampai rumah jam berapa. Harus memikirkan di mana kita sholat seorang muslim. Apalagi itu tiap hari, masa tiap hari sholat di atas kendaraannya? Jadi harus dipikirkan bagaimana. Ya, minimal jangan cari kerja di tempat itu gitu loh, cari kerja lain. Kalau sampai mengganggu ibadah kita. Tiap hari ya katanya macet di tol. Ya. Sudah bayar macet juga kan, itu ada lagu slang itu. Jadi sudah masuk tol tetap saja sudah bayar macet juga katanya. Baik. Terus mana lagi? Yang kedua, at-tahrimah. Rukun salat yang kedua at-tahrimah. Apa tahrimah? Takbiratul ihram. Tahrimah itu pengharam. Nah, itu takbir. Takbir itu pengharamnya salat. Nanti salamnya apa? Kalau takbir di awal itu pengharam salat, yakni yang sebelumnya halal menjadi haram. Sebelum salat halal, setelah takbir haram dilakukan dalam salat. Apa namanya? Pengharam. Kalau salam, penghalalnya salat. Kalau sudah assalamualaikum, assalamualaikum, yang tadinya haram menjadi boleh setelah salat. Nah, itulah yang dimaksud dengan kalau haji umrah itu ihram. Antum ihram yang sudah haji umrah ya, ihram di tempat mikot, harus di tempat mikot itu. Jadi kalau ibadah haji atau umrah itu ada mikot makannya. Kalau sholat nggak ada mikot makan, yang ada mikot zaman saja. Batasan mikot itu. Nah, ada batasan tempat kapan atau di mana antum mulai ihram untuk haji atau umrah, ada di tempat ditetapkan oleh syariat. Nah, di situ namanya berarti kalau sudah mengucapkan labbaik Allahumma umrah atau labbaika umrah, berarti sudah takbir kalau sholat tuh. Kalau sudah mengucapkan labbaik Allahumma umrah, berarti sudah berlaku tuh. Apa yang tadinya boleh nggak boleh saat ihram. Makanya ana selalu ke jamaah sampaikan, jangan dulu bertalbiyah mengucapkan labbaik Allahumma umrah kalau masih boleh pakai parfum. Masih boleh. Setelah labbaik Allahumma umrah, berarti kalau sholat sudah takbir, nggak boleh lagi pakai parfum. Adapun parfum bekasnya yang ngucur netes nggak masalah. Parfum bekas dia pakai tadi waktu saat mandi sebelum dia ihram boleh, ya. Atau mungkin ada yang jatuh dari parfum tidak sengaja, maka tidak masalah. Sesuatu yang tidak sengaja itu tidak masalah. Pakai topi tidak sengaja tidak masalah, cepat dicabut, ya.
Taib. Jadi tahrimnya salat adalah takbir, tahlilnya adalah tahlil, bukan tahlil, tahlil. Kalau tahlil ya membaca la ilaha illallah, kalau tahlil artinya penghalalan, tahlil. Ya. Taib. Tahrimah ini berdasarkan ijma dia sebagai rukun. Ya. Perhatikan, takbir dalam salat tidak ada rukun selain takbiratul ihram saja. Selain takbiratul ihram. Ya. Adapun takbir yang lain selain takbiratul ihram itu kewajiban salat saja. Bukan rukun. Taib. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Tirmidzi tentang salat, kata Nabi, tahrimuhat takbir, pengharamnya adalah takbir, yaitu ucapan Allahu Akbar, wa tahliluha, dan penghalalnya adalah at-taslim, itu ucapan assalamualaikum warahmatullah. Nah, yang ketiga rukun salat qiraatul Fatihah. Ya, qiraatul Fatihah. Dia rukun salat ala rajih. Ada kata-kata ala rajih. Ya. Ada kata-kata ala rajih. Jadi menurut pendapat yang kuat, berarti ada ulama yang tidak menganggap dia rukun. Namun pendapat yang kuat dia adalah rukun. Setiap imam, perhatikan, setiap imam. Yang kedua, setiap munfarid yang sholat sendirian. Dan yang ketiga, bagi makmum, perhatikan, dalam atau imam dan munfarid sepakat, gitu ya, sepakat, namun makmum ada khilaf para ulama, ada khilaf. Berarti imam sepakat, ulama semuanya, makmum munfarid sepakat. Yang ada khilaf itu ulama apa, ikhwan? Bagi hak makmum. Sebagian pendapat seperti Hanafiyah mengatakan makmum itu tidak perlu baca apapun. Hanafiyah. Karena man kana lahu imam fa qiraatul imam lahul qiraah. Siapa yang punya imam, maka bacaan imam mewakili bacaan makmum. Madhab siapa ini? Abu Hanifah. Ini hadis dhaif sebenarnya. Hadis ini dhaif. Man kana lahu imam, siapa yang punya imam, fa qiraatul imam lahul qiraah, maka bacaan imam mewakili bacaan makmum. Maka dalam madhab Hanafi, antum lihat orang-orang Bangladesh, India, Pakistan, mereka yang bermadhab Hanafi itu kalau sholat mereka kayak patung aja kalau berjamaah, nggak baca apa-apa dia. Ya, dia nggak baca apa-apa. Baik sholat sirriyah ataupun lebih-lebih sholat jahriyah. Nah, dan juga mereka berdalil dengan firman Allah, fa idza qara'tal Qur'an idza quriyal Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Jadi kalau dibacakan Quran ya cukup diam saja. Jadi mazhab Hanafi dalilnya tadi ya, hadis dhaif tadi plus atau ayat Al-Qur'an tadi yang katanya kalau dibaca Quran ya diam. Berarti makmum diam. Taib, kalau bacaan salatnya sirriyah, ya sudah kan imam mewakili bacaan makmum kata mereka. Lalu madhab yang kedua mengatakan makmum wajib tetap baca Fatihah baik salatnya jahriyah ataupun salatnya sirriyah. Baik salat jahriyah makmum tetap baca Al-Fatihah. Kapan waktunya? Katanya ketika imam selesai membaca waladhdallin amin. Maka imam katanya harus memberi jeda waktu, kesempatan makmum untuk membaca Al-Fatihah. Dan ini lemah pendapat ini jemaah. Lemah. Karena makmum itu ketika imam membaca, makmum harusnya apa? Memperhatikan, mendengar, fastami'u lahu wa ansitu. Bukan malah makmum disibukkan membaca surat Al-Qur'an juga, bertabrakan akhirnya dengan imam. Lalu dalil katanya imam memberikan kesempatan, maka ini enggak ada dalilnya secara spesifik dari Nabi, hadis-hadis enggak ada dalil seperti itu. Enggak ada imam kesempatan memberi atau imam memberi kesempatan kepada makmum, enggak ada. Maka pendapat yang kuat yang ketiga, dirinci dia.
Kalau sholatnya sirriyah, makmum ya wajib baca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah rukun sholat. Namun ketika imam membacanya jahriyah, seperti sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, maka makmum cukup mendengarkan berdasarkan firman Allah tadi. Bahkan para ulama mengatakan firman Allah ini sebenarnya berkaitan tentang sholat. Ya, fa idza quriyal Qur'an fastami'u lahu ansitu la'alakum turhamun, itu berkaitan dengan sholat. Jika dibacakan Quran maka dengar, maka perhatikan, maka simak agar mendapat rahmat. Baik. Ini yang dirojikan oleh Syekh Fauzan, jemaah, dalam kitabnya Durusun Minal Qur'anil Karim. Ketika beliau membahas tentang tafsir surah Al-Fatihah, disebutkan di situ 3 pendapat para ulama tentang hukum makmum membaca Al-Fatihah. Syekh merinci, ada pendapat Hambali, Maliki, kemudian beliau merinci yang makmumnya kalau sholat jahriyah dianjurkan diam, tidak membaca Al-Fatihah. Namun ketika sholat sirriyah ya makmum wajib untuk membaca, dan itu yang rajih insyaallah ta'ala. Taib, yang ke berapa? Taib, rabi'an ar-ruku'u wa huwa ruknun bil ijma'. Ruku' dan ruku' ini rukun salat secara ijma'. Imam Ibnu Qudamah menetapkan ijma' ini. Artinya nggak ada khilaf ya, sepakat semua kalau ruku' adalah rukun salat. Kalau orang tidak ruku', salatnya tidak sah. Ya. Dan kalau terluput, misalnya ada imam lupa nggak ruku', ya, imam lupa tidak ruku', langsung sujud misalnya, maka nanti imam itu harus menambah 1 rakaat salat. Ketika selesai salam baru beritahu sama makmum, Pak Imam, jenengan tadi ndak ruku' loh. Masa? Iya. Berarti imam ini tidak sekedar sujud sahwi, karena ruku' rukun salat. Harusnya apa? Nambah 1 rakaat lagi salat, gantinya ruku'. Ustaz, masa harus 1 rakaat? Ya cukup ruku' saja. Ya ruku' toh ya ndak sah. Harus salat sempurna. Baru nanti sujud sahwi. Dalilnya apa? Ya firman Allah tentang perintah ruku' tadi, surah Al-Hajj ayat 77. Ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Dan juga dalam hadis kita ini tadi, hadisul musii fi salatih tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Ruku' lantas sehingga sempurna ruku'. Terus yang keberapa jemaah? Yang kelima, ar-raf'u minar ruku' wa huwa al-i'tidal. Bangkit dari ruku' yang disebut dengan i'tidal. Nah itu juga rukun, sebab tadi perintahnya dalam hadis. Ya. Sumarfa' hatta tatma'inna qa'iman. Lalu bangkitlah kamu dari ruku' sehingga kamu sempurna berdiri. Dikecualikan ikhwan, dikecualikan ya, dalam masalah ruku adalah rukun salat ya, dikecualikan. Ayo siapa yang bisa? Ruku adalah rukun salat. Jelas? Kecuali ruku pada salat apa? Dia bukan rukun. Ruku dalam salat apa yang dia bukan rukun salat, tapi sunnah saja? Hah? Lah, maksud jenazah ada ruku. Salat gerhana. Berapa kali rukuknya? Jadi jawabannya kecuali ar-ruku'u tsani fi salatil kusuf. Kecuali ruku' yang kedua. Ruku' yang kedua. Makanya ikhwan, kalau ada orang masbuk nih, kalau dalam salat wajib, masih dapat imam ruku'. Paham maksudnya? Masbuk, imam sedang ruku, dia langsung takbir, langsung ruku. Dapat serakaat tidak? Pertanyaannya, kalau dalam salat gerhana, masbuk dia mendapati imam sedang ruku, dapat enggak 1 rakaat? Jawab. Hasan, diperinci ruku yang keberapa dulu. Kalau ruku pertama dapat enggak? Dapat. Kalau ruku kedua tidak dapat, dianggap 1 rakaat.
Karena ruku' yang rukun dalam sholat gerhana, ruku' yang pertama, ya. Kemudian yang ke berapa? 6. Sadisan as-sujud. Wa huwa ruknun bil ijma'. Juga sujud ini rukun secara ijma'. Dalilnya sama tadi, surat apa tadi? Surah apa? Al-Hajj. Nah. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Lalu hadis Nabi tadi dalam bahasan hadis kita apa? Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Lalu sujud engkau sehingga tumanina dalam sujud. Baik, yang keberapa? 7. Sabi'an al-julus baina sajdataini. Apa artinya? Duduk di antara dua sujud. Coba ikhwan antum juga sambil belajar nulis-nulis faedah itu juga dengan bahasa Arabnya. Ya. Terserah antum. Sebisa-bisa mungkin saja. Tulis al-julusu baina sajdataini. Taib. Dan ini juga ijma'. Tadi hadisnya apa tadi? Dalam hadis al-musi fi salatih, "Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan." Nah. Kemudian yang keberapa? Yang ke-8. Nah, yang ke-8 at-tuma'ninatu. At-tuma'ninatu. Berarti tuma'ninah ini bahasa Arab, ya, bahasa yang sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Tuma'ninah. Makanya sebagian orang katanya Pancasila itu bagian dari Al-Quran, diambil dari Al-Quran katanya. Semuanya Pancasila bahasa Arab. Yang sila pertama Qul huwallahu ahad kan. Sila kedua apa? Sila kedua Pancasila. Ayo, Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan, al-insan. Bahasa apa al-insan? Arab. Kemanusiaan yang adil, al-adl. Bahasa apa al-adl? Bahasa Arab. Adil kemudian beradab, adabul mufrad. Syekh Imam Bukhari punya kitab al-adab. Ada bahasa Arab. Jadi banyak Pancasila diambil dari katanya bahasa Arab. Tapi apakah Pancasila Islami gitu lah pertanyaannya. Apakah Pancasila Islami? Baik. Enggak usah dibahas, tinggal masuk ke 9 sekarang. Tasi'an. At-taib dalil tumanina apa tadi? Ya, hadis apa? Hadisul musii fi salatih. Al-musi itu orang yang buruk, gitu loh. Jadi hadis orang yang buruk fi salati dalam salatnya. Makanya hadis tadi membicarakan tentang rukun-rukun salat. Lalu dibahaslah beberapa rukun. Taib sekarang at-tumanina wa sabaqa daliluha. Tumanina yang telah berlalu dalilnya itu hadis al-musi fi salatih. Lalu ke-9 at-tasi' atau tasi'an at-tasyahudul akhir. At-tasyahudu al-akhiru. Apa artinya? Tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Boleh antum sebut tahiyat karena ada lafaz at-tahiyyatu lillah. Dan boleh antum sebut tasyahud karena di situ ada syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu maknanya tasyahud. Taib, dan dia rukun. Rukun. Mana dalil dia rukun? Dalam hadis yang lain memang disebutkan tentang masalah ini. Ya. Kata Ibnu Mas'ud, kunna naqulu qabla an yufradu alaina tasyahud. Dahulu kami itu suka membaca ketika duduk dalam sholat sebelum diwajibkan. Kata Ibnu Mas'ud, sebelum diwajibkan kepada kami tasyahud. Apa ucapan para sahabat dulu? Assalamu ala Allahi qabla ibadih. Ya. Assalamu ala Jibril. Assalamu ala Mikail. Gitu dulu. Akhirnya Nabi mengatakan, la taqulu assalamu ala Allah.
Kata Nabi, jangan kalian katakan assalamu alallah, keselamatan atas Allah, jangan, ya. Karena Allah Maha Penyelamat, Allah yang Maha Selamat, Allah yang memberikan keselamatan. Jadi jangan katakan assalamu alallah, walakin qulu, akan tetapi ucapkanlah oleh kalian, kata Nabi, at-tahiyatu lillahi wassalawatu wa thayyibatu, sampai akhirnya. Nah, at-tahiyat inilah yang disebut at-tahiyat siapa? Itu tadi hadisnya hadis siapa? At-tahiyatu lillahi wassalawatu wa thayyibatu, assalamu alaina atau assalamu ala nabi, assalamu alayka ayuhan nabi, boleh. Cuman lafaznya at-tahiyatu lillahi wassalawatu wa thayyibatu. Karena ada lagi at-tahiyat yang biasa antum baca mungkin dulu, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Itu bukan Ibnu Mas'ud. Oh, anak tadi lupa, harusnya tanya dulu. Tahiyat siapa tadi? Ibnu Mas'ud, karena yang meriwayatkannya Ibnu Mas'ud. Jelas ya kawan? Jadi dikenal ini tahiyatnya Ibnu Mas'ud. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wa thayyibatu, wassalamu ala nabi, assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kan sama itunya, yang bedanya at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Itu aja bedanya. Itu boleh dua-duanya kawan. Boleh dua-duanya, boleh Ibnu Mas'ud dan boleh juga tahiyatnya Ibnu Umar. Demikian pula azan. Azan yang kita biasa baca, yang antum-antum sekarang biasa baca, itu sebenarnya bukan adzan madhab Syafi'i. Itu adzannya madhab Hambali berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Ingat, bukan Abdullah bin Zaid yang meriwayatkan tata cara wudu Nabi, bukan. Ini lain lagi, Abdullah bin Zaid lain lagi. Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih yang mimpi tentang lafaz-lafaz adzan. Jadi dia tuh saat Nabi berkumpul musyawarah dengan para sahabat bagaimana cara manggil orang salat. Sebagian sahabat usul pakai lonceng, Nabi gak setuju karena itu mirip Nasrani. Sebagian usul pakai trompet, Nabi tidak setuju karena itu kebiasaan orang-orang Yahudi. Ada lagi yang usul pakai api, itu kebiasaan Majusi. Pokoknya Nabi tidak terima semuanya. Akhirnya sampai pulang. Nah, malamnya sahabat Abdullah bin Zaid mimpi ada orang bawa lonceng pakai pakaian jubah hijau. Dalam mimpinya itu orang bawa lonceng. Lalu dia tanya, kamu kemana ini? Gitu. Bisakah loncengmu itu saya ambil, saya minta? Kata yang bawa lonceng, untuk apa? Kata Abdullah bin Zaid, ini untuk manggil adzan, untuk manggil orang sholat. Lalu kata orang yang bawa lonceng dalam mimpinya itu mengatakan, maukah aku beritahu yang lebih baik daripada lonceng ini? Kata Abdullah bin Zaid, bala, iya mau, apa itu? Lalu orang tadi ucapkan lafaz-lafaz adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4. Lalu syahadat berapa kali? Syahadat risalah 2 kali, berarti 6. Syahadat tauhid 2 kali, syahadat risalahnya Muhammad Rasulullah berapa? 2, berarti 8. Disebut setiap 2 rakaat pokoknya. Kecuali sholat witir. Selain witir pokoknya setiap 2 rakaat duduk. Ya, untuk membaca tasyahud. Berarti tasyahud ada berapa? Ada 2, ada tasyahudul awal, ada tasyahudul akhir. Nah, hukum asalnya ikhwan, masing-masing tasyahud sama. Hukum asalnya apa? Fardu, hukum asalnya rukun dia. Namun tasyahud awal ketika Nabi meninggalkan dan Nabi tebus dengan sujud sahwi, berarti kita tahu kalau tahiyat awal atau tasyahud awal bukan lagi rukun. Karena apa bukan lagi rukun? Karena ketika Nabi tinggalkan, Nabi cukup menebusnya dengan sujud sahwi. Berarti apa hukumnya? Wajib saja, tidak sampai rukun. Adapun tahiyat yang akhir maka tetap pada posisinya sebagai rukun sholat. Jelas sih maksudnya? Nah, terus yang ke 10, as-salatu ala nabi, salawat kepada Nabi. Apa hukumnya kawan? Ya rukun, cuman khilaf ulama.
kepada apakah dia rukun atau wajib atau sunnah. Taib, al-qaulul awal, pendapat pertama dulu. As-salatu 'ala nabi hiya ruknun min arkanis shalah. Dan ini masyhur dalam madhab Hambali, jemaah. Dalilnya adalah Allah perintahkan di surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini kan umum, baik di luar ataupun di dalam salat. Ya. Baik. Jadi pendapat yang pertama berdasarkan perintah Allah di sini adalah hukumnya dia rukun. Demikian pula perintah Nabi pada para sahabat. Ya. Ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa nusolli 'alaika ya Rasul?" Bagaimana salawat kepadamu itu lafadznya? Lihat, sahabat enggak berani buat gitu ya. Dia tanya Rasul, "Bagaimana lafaz salawat?" Lalu Nabi mengatakan, "Qulu, baca olehmu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ajwaji wa dzurriyyatihi." Ini menunjukkan perintah di sini. Hukumnya berarti apa? Wajib. Taib. Dan wajib di sini dimaknai adalah rukun. Pendapat yang kedua mengatakan wajib dan dalilnya sama, namun menghukumi tidak rukun. Pendapat kedua ini kenapa? Ya karena perintah di sini katanya menunjukkan lil irsyad, untuk hanya sekedar bimbingan, arahan saja. Ya. Dan tidak menjadikannya rukun yang salat tidak sah apabila tidak membaca salawat. Dan dibawa kepada pemahaman pokoknya perintah itu tidak sampai rukun tapi hanya sekedar kewajiban. Ini orang kalau tidak baca salawat maka dia berdosa namun salatnya sah. Tapi madhab yang pertama tadi namanya rukun, kalau tidak dibaca hukum salatnya tidak sah. Ya, tidak sah. Dan pendapat yang ketiga bahkan hukumnya mustahabbah. Hukumnya sunnah. Dan ini justru pendapat mayoritas ikhwan. Mayoritas dia. Ya. Pendapatnya Malik, pendapatnya Abu Hanifah. Ya. Di antara ulama Al-Imam Ibnu Munzir juga berpendapat demikian. Nah, dan juga disamakan dengan hukum taib. Yang rajih, ikhwan, ar-rajih al-qaul as-sani annaha wajibatun. Yang rajih pendapat yang kedua bahwasanya salawat dalam salat hukumnya wajib, tidak sampai rukun. Tapi kita sebutkan di sini dari bagian rukun, kenapa? Namun kita rinci kan pendapat-pendapat para ulama ya agar kita mengetahui bahwa ada ulama yang menyatakan ini rukun salat. Terus yang keberapa sekarang? Al-hadi asyar at-tartib. Rukun salat itu tertib. Tidak sah sujud dulu baru ruku'. Dan tertib ini rukun. Ya, dan dalilnya adalah hadisul musii fi salatih. Hadis tentang orang yang buruk salatnya itu. Nabi kan mengatakan apa? Summa, kemudian ini. Summa. Berarti ini kan urutan. Summa raka' hatta tatmaina raki'an. Summa rfa', lalu angkat. Ya. Ini menunjukkan tertib. Dan juga menunjukkan kepada tertibnya apa? Karena Nabi terus-terusan melakukan dalam seluruh salatnya. Tidak pernah Nabi disebutkan riwayat Nabi sujud dulu baru ruku'. Ya. Nabi sujud dulu baru ruku', tidak. Tapi Nabi berdiri, lalu ruku', lalu i'tidal, lalu sujud, lalu duduk, lalu salam, begitu urutan tertib. Yang ke-12 terakhir at-taslim. Atau antum garis tanda kurung at-taslimatan. Artinya dua salam. Karena salam itu yang benar adalah dua jamaah. Jadi kalau salam masih baru satu, itu yang rajih tidak sah. Jadi salam itu harus dua kecuali dalam salat jenazah. Adapun kalau dalam salat wajib maka salat itu salam itu dua kali. Dua salam.
Ya, dan hadisnya tadi jelas, tahliluha at-taslim, tahrimuha at-takbir wa tahliluha. Kata Nabi, miftahu shalah, kunci salat adalah apa? At-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Pengharamnya takbir, kunci salat bersuci, pengharamnya takbir, penghalalnya adalah salam. Dan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud disebutkan Nabi bertakbir fi kulli raf'in wa wad'in wa qiyamin wa qu'udin. Nabi itu selalu takbir setiap kali Nabi ruku, bangkit, sujud, duduk, takbir mesti. Lalu Nabi yusallimu, Nabi salam an yaminihi wa an shimalihi. Nabi salam ke kiri dan ke kanan membaca assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, hatta ara bayadha khaddihi, sampai aku lihat putih pipinya Rasulullah. Berarti kalau salam harus jelas-jelas dari belakang kelihatan pipi kita. Jadi betul-betul menoleh. Jangan ada assalamualaikum ke sana. Ke sini, yang ke kanan. Jadi bukan ke Asia Tenggara, jadi ke pojok situ. Ya. Apa? Serong, ya, apa namanya? Kan ini utara, apa yang ininya? Barat daya seperti itu, ya. Jadi betul-betul kelihatan pipi. Hatta ara, sehingga aku melihat bayadu khaddihi, putihnya pipi Rasulullah. Kemudian waraitu Abu Bakrin, juga lihat Abu Bakar seperti itu. Wa Umar, dan juga Umar yaf'alani dzalik, melakukan hal tersebut. Baik. Selesai sudah sekitar berapa poin? Rukun-rukun salat. Ada khilaf, ada ijma, ya, kita sebutkan, dan mana yang rajih, ya. Tapi faedah dari hadis ikhwan terakhir, fihi ar-rifqu bil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Dalam hadis tadi, hadis al-musi fi salatihi, ya, hadis Abu Hurairah ini menunjukkan apa? Ar-rifqu, lemah lembutnya Rasulullah, bil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, dalam amar ma'ruf nahi munkar. Ya, Nabi tidak mengatakan kamu jahil, kamu bodoh. Ya, tidak, tapi Nabi ajarkan. Cuman ada faedah yang luar biasa jemaah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Faedah kenapa Rasul tidak langsung saja gitu. Tidak langsung saja memberitahukan. Lima dalam yukhbiruhu ar-rasulu bil wajib min awalil amr. Kenapa Rasul enggak beritahukan saja di awal kejadian salah kau sampai diulang berapa kali? Irji fasoli fa innaka tusalli, irji sampai 3 kali, dan orang bolak-balik kan kasihan capek. Apakah Rasul ngerjain? Ada 2 faedah di situ. Jadi apa judulnya ini? Kenapa Rasul tidak memberitahukan kesalahan orang ini dari awal, tapi langsung disuruh sholat lagi yang salah tadi? Paham? Disuruh sholat lagi kan yang salah tadi. Kan sudah tahu sholatnya kayak gitu. Harusnya stop dong, sudah, kan kayak gitu. Tapi sampai 3 kali loh Nabi. Nah, hikmahnya ada 2. 1, an yubayyinan Nabi sallallahu alaihi wasallam annal fasida minal ibadat la yuzi walau fa'alahul insan. Ya. Nabi ingin menjelaskan bahwa ibadah yang fasid, yang rusak, itu tidak sah walaupun tetap maksa dilakukan. Paham? Ibadah kalau memang sudah rusak, walaupun tetap maksa dilakukan, sampai 7 balikan pun, sampai 100 balik pun, tetap tidak sah. Rusak ya rusak. Buktinya, orang ini tadi walaupun melakukan sampai 3 kali pun, tetap nggak menjadi benar. Rusak ya rusak. Demikian pula dalam muamalah, ikhwan. Bukan hanya ibadah. Ya, kama anahu qala fil muamalat. Demikian pula dalam masalah muamalah. Ya. Ketika apa contohnya muamalah? Ketika Barirah itu kan budak perempuannya. Namun Barirah ini baik gitu dengan Aisyah radhiyallahu anha, dengan istri Nabi ini baik. Lalu si tuannya Barirah ini mau menjual